lagi dengan Poma, bocah manis. Teman-teman, hari ini kita ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB secara online ya. Apakah ada teman-teman yang berkumpul hari ini? Wah, ada ya. Nah, kita akan memulai ibadah. Minggu ini ibadah kita temanya Aku menyambut Yesus dengan mewujudkan perdamaian. Nah, baik teman-teman, sebelum memulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul di dalam channel YouTube untuk kami beribadah. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan sikap yang baik. Berkati dan sertai Tuhan. Amin. Nah, baik teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Kita berdiri yuk, kita mau menyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Teman-teman, tahu tidak? Minggu depan itu kita sudah Paskah loh. Paskah itu untuk memperingati apa? Ayo, apa? Hah? Iya, untuk memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, 1 minggu sebelum Paskah, nah tepatnya minggu ini nih ada peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa Yesus dialu-alukan. Yesus menuju kota Yerusalem. Ya, Yesus datang naik keledai. Bukan kedelai ya, keledai. Iya, banyak orang menyambut Yesus. Kita pun sebagai orang percaya menyambut Yesus juga. Nah, kita memuji Tuhan lagi yuk. Kita berdiri setelah memuji Tuhan, nanti kita mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sekarang kita akan memuji pujian dari lagu Tuhan Yesus di tengah kita, besar, besar, besar. Tuhan Yesus di tengah kita, besar, besar, dan senangnya dan dirangka dengan sukacita. Tuhan mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita, besar, 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 besar. Halo adik-adik, Shalom. Adik-adik, Cassandra bersyuka cita kita dapat bertemu lagi hari ini
dalam ibadah hari Minggu PA. Adik-adik yang kekasih, kita siapkan Alkitab kita. Kita buka dulu dari Matius 21 ayat 1 hingga 11. Sudah berhadapan dengan Alkitabnya ya. Oke. Di sana ada kakak-kakak layan ya. Ya, dengan senang hati kakak-kakak layan mendampingi adik-adik. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Adik-adik yang kekasih, tapi sebelumnya mari kita lipat tangan tunduk kepala. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami. Tuhan, lihatlah kami anak-anak-Mu yang datang dengan penuh sukacita kehadirat-Mu yang kudus. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami, berkatilah Cassandra Tuhan, biarlah Tuhan perlengkapi sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Dan terlebih kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kekal selama-lamanya. Amin. Yuk kita baca Alkitabnya. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Ayat yang keempat, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Yang keenam, maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Terpujilah Tuhan. Adik-adik yang kekasih, mari kita belajar firman Tuhan. Judul pelajaran kita hari ini adalah Aku menyambut Yesus dengan mengusahakan damai. Adik-adik yang kekasih, Cassandra tanya dulu. Bagaimana kalau tiba-tiba Tuhan Yesus akan hadir di hadapanmu 3 hari besok? Ya, apa yang akan adik-adik persiapkan? Nanti dulu jawabannya. Sekarang Cassandra kembali ke bacaan yang kita baca barusan. Matius 21 ini ditulis oleh murid Tuhan Yesus, ya. Dia menceritakan bagaimana perjalanan Yesus masuk ke kota Yerusalem, bagaimana Yesus dielu-elukan dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem dan sampai di Yerusalem. Ketika Yesus singgah di satu kota namanya Betfage, dia singgah di sana, dia mengutus murid-muridnya, menyuruh murid-muridnya pergi ke kampung di depan kota Betfage. Yesus katakan, pergilah ke sana, ambillah keledai yang tertambat dan anaknya, bawalah kepadaku, bawalah kepada Yesus. Dan ketika ada orang yang menegurnya, jawablah, Tuhan memerlukannya dan ia akan mengembalikannya. Tuhan mengutus murid-muridnya, dan murid-muridnya segera bergegas pergi ke kampung di depan kota Betfage. Nah, Yesus berpesan bahwa ketika ada yang bertanya, katakanlah bahwa Tuhan memerlukannya. Tujuannya jangan sampai dikira murid Tuhan Yesus mencuri, mengambil milik orang. Nah, adik-adik yang kekasih, kenapa Yesus memilih keledai? Satu yang ditujukan di sini sebelumnya, bahwa
Tuhan Yesus menunjukkan kealahannya. Adik-adik bayangkan, dia belum sampai, dia tidak pernah ke kampung di depan kota Betfage, tapi dia tahu ada keledai dan anak keledai yang tertambat di sana, dan dia mengutus muridnya. Artinya apa? Itulah kealahannya, dia tahu keadaan di sana. Nah, kemudian murid-muridnya melakukan tugasnya dan membawa keledai. Kenapa keledai? Kenapa Yesus tidak menggunakan kuda atau menggunakan kereta? Ya, kan dia seorang Mesias, seorang Raja Damai yang akan datang masuk ke kota Yerusalem yang ditunggu-tunggu. Ya, tetapi dia ingin menunggangi keledai tersebut, ya kan? Karena keledai itu adalah simbol kemanusiaan. Keledai itu adalah simbol kedamaian, hewan yang damai, yang tenang. Ya, dulu raja-raja atau pemimpin-pemimpin sering menggunakan keledai pada saat situasi yang damai. Tetapi pemimpin-pemimpin atau raja-raja itu menggunakan kuda ketika dalam situasi perang. Nah, jadi Yesus menggunakan keledai itu sebagai gambaran juga bahwa Yesus datang dengan kedamaian, dan yang paling menonjol adalah kesederhanaan. Yesus tidak menggunakan jubah yang bagus, ya, dengan kemegahan yang patut Yesus lakukan, tetapi dia hadir dengan kesederhanaannya. Keledai dibawa oleh murid-muridnya menemui Yesus, dan ketika Yesus ingin menaiki keledai tersebut, muridnya langsung melepaskan pakaiannya dan menaruh di punggung keledai tersebut agar Yesus duduk di atasnya. Kenapa? Karena keledainya tidak punya pelana, tempat duduk di atas keledai tersebut. Adik-adik pasti tahu ya, kuda juga ada pelananya ya. Nah, ini murid-muridnya segera mencopot pakaiannya supaya Yesus duduk di atasnya. Ketika Yesus menunggangi kuda itu, bahkan orang-orang yang mengikuti dia, bahkan yang sudah ada di depan dia juga segera melepas pakaiannya dan menaruh di jalan yang akan dilalui oleh Yesus. Kenapa? Karena mereka begitu bersukacita dan mereka begitu menghormati dan menghargai Yesus. Mereka menaruh pakaiannya supaya kaki Yesus tidak tersentuh ke tanah. Bahkan mereka juga memotong ranting-ranting pohon dan ditaruh di jalan-jalan yang akan Yesus lalui. Bahkan mereka bersorak-sorak, mereka katakan apa? Hosana bagi anak Daud, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana itu dari kata bahasa Ibrani yang artinya kalau di bahasa Inggris kan adalah save now, ya. Di bahasa Indonesia kan selamatkanlah sekarang. Artinya apa? Kalau mereka mengatakan hosana, ya, mereka memohon kepada Tuhan Yesus, selamatkanlah mereka. Ya, ada rasa sukacita, ada harapan bangsa Yahudi yang menunggu, mengeluh-elukan Yesus saat itu. Nah, adik-adik yang kekasih, ketika dia masuk ke Yerusalem, lebih-lebih gempar kota tersebut menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Adik-adik yang kekasih, apa makna kehadiran Yesus di kota Yerusalem? Di sana Yesus hadir sebagai Mesias, Raja Damai yang lama ditunggu-tunggu, sehingga mereka begitu menyambut, ya, begitu bersukacita. Cara mereka menyambut Yesus dengan segala caranya tadi, ya. Ada yang membuka pakaiannya, ada yang menaruh ranting, ada yang bersorak-sorai. Nah, sekarang pertanyaan Cassandra di awal tadi. Bagaimana adik-adik menyambut Yesus di dalam kehidupan adik-adik sekarang ini? Ya. Nah, misalnya nih, ya, mungkin kalau Yesus tiba-tiba kita tahu bahwa akan datang 3-4 hari, wah, kita akan bersiap, ya, ditunggu-tunggu, sukacita. Aduh, ini udah hari apa ya? 2 hari lagi. Aduh, ini udah 1 hari lagi. Mungkin kalau dibilang datang jam 9, adik-adik sudah siap jam 6 pagi, karena begitu menyambutnya. Tapi itu keadaan dulu ketika Tuhan Yesus benar-benar hadir di depan adik-adik. Nah, sekarang, ya, bagaimana adik-adik menyambut Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan adik-adik? Yang tentu saja tidak secara fisik, ya kan? Kita tidak akan bertemu dengan Yesus secara fisik. Nah, bagaimana caranya adik-adik menyambut Yesus di dalam kehidupan adik-adik sekarang ini? Yang pertama adalah
Adik-adik, catat, adik-adik menyambut Yesus dengan mengusahakan damai. Ya, nanti kita uraikan. Terus yang kedua, adik-adik harus menyambut Yesus dengan setia. Nah, yang pertama, adik-adik menyambut Yesus dengan mengusahakan damai itu seperti apa? Ya, adik-adik harus selalu menghadirkan ya damai. Apa sih arti kata damai ini? Ya, damai itu berhubungan dengan rasa tenang. Ya, damai itu rasa bahagia. Ya, itu harus hadir di tengah-tengah kehidupan adik-adik. Berarti bagaimana ya caranya? Yang gampangan aja, misalkan adik-adik sedang berteman, ya, tahu-tahu adik-adik lihat teman sedang berkelahi. Nah, adik-adik hadir di sana dengan mengusahakan damai, artinya adik-adik harus melerai, misalkan. Kehadiran adik-adik membawa damai di sana. Mungkin yang kedua lagi, misalkan melarang teman adik-adiknya ingin mencontek. Ya, adik-adik tahu, jangan. Lebih baik hasil yang kamu terima adalah hasil usahamu sendiri, misalkan. Iya kan? Nah, terus yang ketiga, adik-adik harus selalu harus mengusahakan damai apa? Misalkan, untuk dirimu sendiri, tidak untuk orang lain. Selalu redam amarahmu, ya? Selalu redam rasa jengkelmu. Hatimu harus selalu bersih dari iri hati, kebencian, ya? Sehingga selalu ada rasa damai. Terhadap siapa? Terhadap papa mama, terhadap kakak adik, terhadap teman-teman. Di sanalah ketika selalu hadir rasa damai dalam hatimu, dalam kehidupanmu, engkau menyambut Yesus hadir di hadapanmu, ya. Nah, yang kedua tadi Cassandra sampaikan, adik-adik menyambut Yesus dengan setia. Maksudnya, ya, jangan ketika dalam keadaan sukacita, adik-adik ingat, wah saya harus hadir dengan penuh kedamaian, dengan penuh kebaikan. Tetapi ketika adik-adik berbenturan atau ada masalah atau ada kesalahan yang adik-adik lakukan, adik-adik lupa bahwa adik-adik selalu harus menghadirkan damai untuk diri sendiri, juga untuk orang di sekitar adik-adik. Misalnya, ya, adik-adik harus selalu setia. Misalnya, harus selalu berkata sopan. Ketika adik-adik berkata sopan kepada orang lain, di sanalah akan hadir rasa damai. Harus selalu jujur. Karena hasil atau buah dari kejujuran yang pasti adalah kebaikan, dan di sana ada kedamaian. Ya. Nah, kemudian apalagi yang adik-adik harus lakukan dengan setia supaya adik-adik terus menyambut Yesus dalam kehidupan adik-adik adalah yang paling sederhana dan harus sering dan harus terus-terus adik lakukan adalah berdoa. Menyerahkan dirimu supaya Roh Kudus selalu menguasai hati, pikiran, juga kata-kata kita, bahkan perbuatan kita. Berdoa dan terlebih lagi selalu belajar firman Tuhan. Dengan cara apa? Mengikuti ibadah impa, atau rajin juga membaca Alkitab bersama papa dan mama, atau dari tugas-tugas sekolah. Di sanalah adik-adik selalu menyambut Yesus, ya, dengan mengusahakan damai selalu dalam hidupmu, juga selalu setia kepada apa yang Yesus ajarkan. Selalu setia untuk mengandalkan Yesus. Jangan mengandalkan diri sendiri. Pasti akan ada kesalahan, akan ada masalah. Andalkanlah Yesus. Ya. Baik adik-adik, Cassandra yakin dan percaya adik-adik bisa melakukannya untuk selalu menyambut Yesus dengan mengusahakan damai dan setia. Ada satu lagu yang Cassandra tahu, adik-adik tahu ya, buat pegangan kita. Lagu Yesus menginginkan daku bersinar baginya,
Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Sama-sama. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ayat yang kedua perhatikan. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain, dan seterusnya. Lagu itu bagus sekali, adik-adik camkan. Ada satu tugas untuk adik-adik, apa? Matius 5 ayat 16. Cassandra ingin itu menjadi ayat hafalan. Ya, sebelumnya mari kita baca Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ada cara menghafal ya. Ingat kata-kata terangmu, kemudian ingat kata-kata perbuatanmu, kemudian ingat kata-kata memuliakan ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Adik-adik harus selalu bersinar, bukan karena engkau kecil atau engkau muda, tetapi Tuhan selalu memakaimu dimanapun kau berada. Harus bersinar. Tuhan memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Pintar semua, duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Nanti setelah ini ada aktivitas ya, ada kuis. Teman-teman kerjain juga. Nah, sebagai penutup ibadah, kita mau menyanyi lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Ya teman-teman, sekarang kita sudah mau selesai ibadahnya. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan menyertai kami dari awal hingga akhir. Sekarang Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, yang selalu menyambut Tuhan Yesus di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati kami selalu supaya minggu depan kami juga tetap bisa beribadah.
Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Shalom. Dah. Tuhan Yesus memberkati. Dah.